Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, di mana kami menyajikan studi menyeluruh dari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu. Dan jika Anda baru pertama kali menonton kami dan ingin menonton episode sebelumnya, Anda bisa masuk ke website semuakitabsuci.com. Jika Anda memiliki pertanyaan atau pernyataan tentang topik episode ataupun bagian manapun dari kitab suci atau apapun tentang iman Kristen, email kami di info@semuakitabsuci.com. Kali ini kita telah mencapai Injil Matius, kitab pertama dalam Perjanjian Baru, pasal 19, dan hari ini kita akan berbicara tentang apa itu pernikahan dan bagaimana status perceraian, sebagaimana yang diajarkan oleh kitab suci kepada kita. Sekarang izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon beri saya gambaran umum tentang isi pasal 19. Apa inti utama di dalamnya? Untungnya pembagian pasal ini mudah, terdiri dari 30 ayat. 15 darinya berbicara tentang pernikahan dan anak-anak, dan 15 ayat berbicara tentang harta dan pahala. Ya, Ini adalah dua topik utama pasal ini. baik. Saya akan membaca beberapa ayat, kemudian saya akan kembali untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi untuk mencobai dia dan mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Kata mereka, "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai?" Kemudian, kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa menikahi dia yang diceraikan, berbuat zina." Murid-murid itu berkata padanya, "Jika demikian halnya hubungan antara suami istri, lebih baik jangan kawin." Tetapi ia berkata, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang dilahirkan demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Saya ingin komentar Anda pada kata-kata ini, silakan. Perceraian atau pernikahan pada umumnya dapat hancur oleh manusia. Allah menciptakannya dan kita membacanya. Dia berkata dan mengatakan bahwa segala sesuatu yang ia buat sungguh sangat baik. Artinya semua ciptaannya dalam Kejadian 1 dan 2, pernikahan adalah bagian dari penciptaan. Tetapi akibat manusia, poligami diperkenalkan lebih dahulu diwakili oleh Lamek, generasi ketujuh dari Kain yang jahat. Dia adalah model kejahatan. Dia menikahi dua wanita.
dan membanggakan kekejaman dan keganasannya. Setelah itu, perceraian pun terjadi. Dan perceraian juga seperti yang dikatakan oleh Kristus, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Jadi karena manusia, pernikahan yang merupakan bagian dari ciptaan Tuhan yang baik hancur. Hal ini hancur dalam dua cara. Pertama, poligami, lalu kedua, perceraian. Jadi gambaran aslinya, seperti yang dirancang oleh Tuhan Sang Pencipta, bahwa pernikahan adalah satu laki-laki dan satu wanita. Benar. Itu gambar aslinya. Dan seperti biasa, para pemalsu sepanjang zaman mengambil merek asli dan memalsukannya. Gambaran yang diilustrasikan Tuhan adalah satu pria dan satu wanita. Benar. Atau setelah itu, mereka tidak hanya mengubah jumlah pria dan wanita, tetapi mereka juga mengubah jenisnya menjadi pria dengan pria dan wanita dengan wanita. Semua ini adalah gambaran yang palsu. Benar. Perceraian. Mengapa tidak ada perceraian dalam pikiran Tuhan sejak awal? Mengapa? Di dalam kebenaran, kita harus mengetahui pikiran Tuhan terhadap pernikahan sebelum berbicara tentang perceraian. Pertama, sejak semula tidaklah demikian seorang pria dan seorang wanita. Bayangkan Adam, apakah dia berpikir tentang perceraian? Lalu dengan siapa dia akan menikah? Yaitu orang yang Tuhan ciptakan untuknya. Sejak semula tidaklah demikian. Kedua, dalam kitab yang sama, Kejadian pasal 2, seorang laki-laki akan meninggalkan hubungan yang paling suci dan paling dekat. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibu dan bersatu dengan istrinya. Ketiga, ketika mereka bersatu, mereka menjadi satu daging. Bisakah kamu memisahkan tubuhmu, satu bagian di satu tempat dan bagian lainnya di tempat lain? Tidak mungkin. Jadi, sejak semula tidaklah demikian. Tuhan menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Mereka menjadi satu daging. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Maka di sini pernikahan dianggap sebagai pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan, janganlah diceraikan manusia. Dari Alkitab adalah bahwa tidak ada perceraian kecuali karena percabulan. Tepat. Tidak seperti beberapa orang mengajarkan bahwa ada alasan lain untuk perceraian. Kami setuju dengan Alkitab tidak ada perceraian kecuali karena percabulan. Mengapa amoralitas seksual adalah satu-satunya alasan bercerai? Karena amoralitas seksual menghancurkan sesuatu yang suci. Maka Tuhan mengizinkan putusnya hubungan karena sudah putus sebagai akibat dari amoralitas seksual. Itu sebabnya bercerai hanya bisa untuk amoralitas seksual. Tetapi hal lain seperti penyakit suami atau istri atau mengubah denominasi, semua ini tidak disetujui oleh Tuhan. Kepada siapa kita akan berdiri di hadapannya dan setiap orang di dunia akan berdiri di hadapannya termasuk para hakim yang mengizinkan apa yang dilarang Allah. Dan para pemuka agama. Dan para pemuka agama semua orang akan berdiri di hadapan Tuhan dan akan memberikan pertanggungjawaban. Siapa yang bisa mengubah kata-kata yang Tuhan telah tempatkan dan nyatakan dengan jelas dalam Matius pasal 19. Sebelum rehat, kita akan mengucapkan kata-kata terakhir di bagian ini. Pernikahan adalah satu pria dan satu wanita karena itu adalah gambar dari kesatuan Kristus. Benar. Dalam pikiran Tuhan, gagasan tentang menceraikan gereja dari Kristus tidak pernah ada. Karena itu adalah tubuhnya dan akan tetap menjadi tubuhnya selamanya. Benar. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Kristus dalam ayat 13 meletakkan tangannya atas anak-anak kecil. Apa arti sebenarnya dia meletakkan tangannya atas anak-anak dan orang lain juga dikaruniai untuk meletakkan tangan dan melakukan seperti yang Kristus lakukan? Meletakkan tangan, Saudara Yosef. Apa yang Kristus lakukan pada anak-anak ini? Meletakkan tangan memiliki akar dalam perjanjian lama, misalnya ketika Yakub memberkati masing-masing putra Yusuf, cucunya. Dia meletakkan tangannya pada mereka. Dan tentu saja tangan Kristus penuh dengan berkat. Dan setiap kali dia meletakkan tangannya di atas siapapun, berkat itu ditransfer kepadanya jika dia najis, penuh kusta. Dia akan segera dipulihkan saat Tuhan meletakkan tangannya ke atas dia, atau ketika orang buta disentuh oleh Kristus, dia sembuh dan matanya langsung terbuka. Jadi, tangan Kristus penuh dengan berkat.
Dan para ayah berharap bahwa Kristus akan meletakkan tangannya di atas anak mereka. Dan saya pikir sampai hari ini semua ayah yang saleh mempersembahkan anak-anak mereka kepada Tuhan dalam doa-doa mereka dengan satu atau lain cara. Dan mereka meminta agar Dia meletakkan tangan kanannya yang memiliki berkat atas anak-anak mereka. Itu hal terbaik yang dapat ayah doakan untuk anak-anak mereka. Apakah ada hikmat Roh Kudus dari penyebutan ayat-ayat tentang anak-anak setelah menyebutkan pernikahan dan perceraian? Apakah dia ingin mengatakan bahwa ada dampak langsung pada anak-anak? Saya pikir tidak hanya itu, tapi dia juga ingin beritahu kita bahwa tujuan dari pernikahan tidak seperti hari ini. Anda berkata sebelumnya bahwa ada versi palsu dari gambar aslinya. Hari ini di antara yang palsu adalah paham bahwa pernikahan adalah untuk kesenangan tapi tidak punya anak. Sementara di Maleakhi pasal 2 dan ayat yang ke-16, karena Tuhan membenci perceraian. Dan dia juga menyebutkan sesuatu yang lain, yaitu dia menolak poligami. Dia berkata, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Tuhan menciptakan untuk Adam satu wanita, meskipun dia ingin memenuhi bumi pada saat itu. Kemudian dia bertanya, dan mengapa satu? Mengapa Tuhan menciptakan seorang wanita untuk Adam? Kita membaca dia mencari keturunan yang saleh. Karena melalui pernikahan, keturunan suci akan datang yang disebut dalam Maleakhi keturunan yang saleh. Karena itu dengan bijak setelah berbicara tentang pernikahan, dia berbicara tentang anak-anak karena tujuan utama pernikahan adalah memiliki anak. Baik, saya akan pindah ke bagian kedua mulai dari ayat 16 yang berhubungan dengan harta. Dan kisah pemuda kaya yang datang kepada Kristus. Saya akan membacanya, kemudian akan kembali untuk mengajukan pertanyaan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik. Apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apa sebabnya kau bertanya padaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu." Jawab orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu kata Yesus kepadanya, "Jika engkau ingin sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Mohon komentari kisah ini, Saudara Yosef. Ayat-ayat yang telah Anda baca dan ceritakan kisahnya tentang pemuda kaya yang datang kepada Kristus bertanya kepadanya, hal baik apa yang harus dia lakukan sehingga dia bisa masuk kerajaan surga? Sebenarnya masalah pemuda itu adalah bahwa ia berpikir dia punya kebaikan. Atau bahwa manusia memiliki kebaikan, kebenarannya adalah tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Pemuda ini memiliki banyak kelebihan. Pertama, dia masih muda, dan dia sangat kaya karena dia memiliki harta yang banyak. Dan dia telah mentaati perintah-perintah sejak masa mudanya. Hingga Kristus menurut Markus memperhatikannya dan mengasihinya. Dia sangat menghormati Kristus meskipun dia adalah tukang kayu Nazaret di mata orang. Tetapi dia berlutut di hadapannya, dia menyembahnya. Dan bertanya padanya hal baik apa yang harus dia lakukan, dan jawaban Kristus entah bagaimana aneh. Mengapa menyebut aku baik? Tidak ada yang baik kecuali satu, yaitu Allah. Beberapa orang salah mengertikan ayat ini dan berpikir bahwa Kristus berkata, "Jangan sebut saya baik, tidak ada yang baik selain Allah." Kristus tidak mengatakan itu. Dan Kristus tidak menyangkal keilahiannya. Tapi dia mengingkari kebaikan dari semua manusia. Semua manusia tidak baik
kenapa minta kebaikan? Dan jika Anda ingin tahu apa yang harus dilakukan, hukumlah yang memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Saya datang hari ini untuk memberitahu Anda karunia kehidupan abadi secara gratis. Tetapi jika Anda masih ingin tahu apa yang harus Anda lakukan, Anda harus kembali ke hukum. Dan pria ini telah mentaati hukum, tapi hanya dengan pikirannya. Tetapi dia tidak menjalani hukum yang luar biasa ini dengan hatinya. Apakah pemenuhan literal untuk ayat 21 mengarah ke akhir ini ketika Yesus berkata kepadanya, "Jikalau engkau ingin sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga dan ikutlah aku." Jika ada yang menonton sekarang, mendengar ayat ini, dan dia memiliki harta lalu ia pergi dan menjualnya memberikannya pada orang miskin, apakah ada jaminan harta di sorga? Apa maksud Kristus? Ya tentu keselamatan tidak bisa dijual atau dibeli. Mengapa? Karena itu mengecilkan Allah dan curahan darah anaknya yang tunggal. Jika saya memiliki jutaan dolar, apakah itu sama dengan nilai pengorbanan yang telah dilakukan di Golgota bagi saya? Dapatkah saya membayar harga darah Kristus meskipun saya punya harta banyak? Hal kedua adalah bahwa Kristus sama sekali tak mengucapkan kata-kata ini pada siapapun, tak ada datang padanya, dan mengatakan, "Pergi jual dan kembalilah padaku." Hal itu diberitahukan kepada orang ini. Hanya saat itu. Kita dapat memahaminya dalam konteks. Orang ini memberitahunya bahwa dia telah mentaati perintah-perintah sejak masa mudanya. Jadi Kristus berkata, jika Anda telah melakukannya, maka ada ujian. Perintahlah berbunyi, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu." Jika itu masalahnya, jadi tidak ada tempat untuk cinta pada uang. Uang ada di hatimu. Jadi pergilah, jual semua dan buang semua uangnya jika engkau benar-benar mengatakan bahwa engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hal kedua, kasihlah sesamamu seperti pada dirimu sendiri. Kemudian setelah engkau menjual semua barang-barangmu, Berilah kepada orang miskin. berikan pada orang miskin. Tentu saja pemuda itu hanya menyimpannya sebagai ilmu, bukan di hati. Dan sebenarnya jika Tuhan menguji kita, hasilnya akan gagal. Itulah sebabnya Tuhan memberi semua anugerah dari kasih karunia-Nya, dan ketika kita memperoleh kasih karunia itu, kita mampu. Banyak orang berkorban banyak. Sebaliknya, Rasul Paulus katakan, "Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah." Pemuda ini tidak bisa menyingkirkan semua kekayaannya yang banyak. Tetapi Saulus dari Tarsus yang adalah Rasul Paulus dapat melakukannya. Dan dia tidak hanya kehilangan harta dan juga hak-haknya, tapi bahkan juga nyawanya. "Tapi aku tak hiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan." Sebelum meninggalkan bagian ini, saya ingin mengomentari ayat 24. Apakah ini suatu revolusi bagi orang-orang kaya? Ketika Yesus berkata, "Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Ketika kita melanjutkan ayatnya, kita akan menemukan bahwa jawabannya mudah. Ketika mereka memberitahu Kristus, jadi siapakah yang dapat diselamatkan? Itu benar-benar konsep Yahudi. Mengapa? Karena pertama, menjadi makmur, ternama, dan kaya. Artinya, dalam konsep Yahudi bahwa dia mendapat Perkenanan anugerah dari Tuhan. Hal kedua, saya punya banyak uang, jadi mudah untuk memberi dari harta saya untuk mendapatkan bagian di surga atau di kerajaan Melalui bersedekah. sedekah. Itu konsep Yahudi. Tapi apa konsep Kristen? Konsep Kristen adalah, lalu siapa yang akan diselamatkan? Sebenarnya bukan orang kaya maupun orang miskin. Dan keselamatan bukanlah sebuah karya manusia. Sama sekali, keselamatan adalah pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menjawab dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya, orang kaya tidak bisa diselamatkan. Dan orang miskin tidak dapat diselamatkan. Tapi Tuhan bisa menyelamatkan orang kaya, dan dia dapat menyelamatkan orang miskin. Ketika kita baca Injil Lukas 19, kita akan menemukan orang yang sangat kaya dipanggil Zakeus. Dan kita akan temukan sebelum itu dalam pasal 16, seorang yang miskin bernama Lazarus. Zakeus diselamatkan dan Lazarus diselamatkan. Bukan karena yang satu kaya atau yang lainnya miskin, tetapi Allah menyelamatkan orang kaya dan Allah menyelamatkan orang miskin. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin.
Dalam ayat 28, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata padamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta, untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Apa arti dari penciptaan kembali? Silakan. Kata regenerasi dalam bahasa Yunani hanya disebutkan 2 kali dalam Perjanjian Baru, di sini dan di Titus pasal 3 dan diterjemahkan di sana sebagai kelahiran baru, pembersihan regenerasi. Regenerasi adalah keadaan bumi baru dan itu adalah salah satu sebutan kerajaan 1000 tahun. Kristus akan memerintah di bumi yang diregenerasi. Yang dia sebut di sini regenerasi artinya keadaan baru. Yang juga disebut waktu pemulihan segala sesuatu, juga disebut waktu kelegaan. Itu disebut pembebasan ciptaan. Itu disebut dunia yang akan datang. Kegenapan waktu. Itu disebut zaman yang akan datang. Waktu ini disebut kegenapan waktu. Itu disebut kerajaan milenial. Semua ini adalah keadaan bumi ketika Kristus akan memerintah. Hari ini, Kristus bukanlah seorang raja. Dunia sedang menolak Kristus sekarang. Tapi suatu hari akan datang, dan dia akan memegang pemerintahannya. Wahyu 11 ayat 15, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dan dia yang diurapinya, dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan para rasul yang mengikutinya, ke-12 rasul anak domba, akan duduk bersamanya di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi mereka memiliki posisi khusus di dunia, dan posisi khusus di surga karena fondasi kota surgawi di setiap fondasi yang merupakan batu mulia, adalah salah satu nama dari 12 rasul anak domba. Jadi mereka memiliki nilai khusus di surga dan juga nilai khusus di bumi. Baik, tentu saja ketika dia berbicara tentang 12 tahta, Ya, pada waktu itu Yudas hadir dengan 12 orang, tetapi Yudas tidak memiliki bagian dalam pemerintahan dia ini. berkhianat. Dia menjual yang tak ternilai dengan harga yang sangat-sangat murah. Ya, benar. Saya ingin komentar Anda tentang arti kehidupan abadi. Ketika dia berkata dalam ayat 29, "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak ibunya, anak-anak, atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Apa konsep hidup kekal, khususnya dalam Injil Matius? Dalam Perjanjian Lama, kehidupan kekal disebutkan beberapa kali, mungkin sebanyak 2 kali. Ya, Pertama kali di dalam Mazmur 33. Mazmur 133, karena di sanalah Tuhan memerintahkan berkat hidup selamanya. Dan di Daniel 12. Dan dalam 2 kali itu dia berbicara tentang pemerintahan Mesias. Dan di sini ketika pemuda kaya itu bertanya, perbuatan baik apakah yang harus keperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia maksudkan pemerintahan 1000 tahun Kristus. Dan itulah yang kita temukan dalam Injil Sinoptik Matius, Markus, dan Lukas. Setiap kali kita membaca tentang hidup yang kekal dalam 3 Injil ini, kita menemukan konsep yang sama dari Perjanjian Lama pemerintahan Mesias. Ketika kita mencapai Yohanes. Injil Yohanes, pembahasannya berbeda. Kehidupan abadi adalah sesuatu yang dimiliki orang percaya mulai sekarang. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Ketika kita baca surat-surat Paulus, kita menemukan bahwa hidup kekal adalah sesuatu yang akan kita capai. Jadi dalam Injil Yohanes, itu adalah sesuatu yang disampaikan kepada kita. Dan dalam surat-surat Paulus, itu adalah sesuatu yang akan kita capai. Rebutlah hidup yang kekal, untuk itulah engkau telah dipanggil. Atau sampai di akhir, hidup abadi. Jadi hidup abadi ada di dalam diri kita menurut Injil Yohanes. Itulah kehidupan dalam diri kita. Dan kita akan masuk ke dalamnya suatu hari, dan ini adalah tulisan Rasul Paulus. Dan pasti hidup kekal ada dalam pribadi Kristus yang datang kepada kita. Tepat. Hidup kekal bersama Bapa yang telah dinyatakan pada kami. Tepat. Ini Ini adalah Tuhan yang benar dan hidup yang kekal. Dan konsep hidup kekal adalah jenis hidup Tuhan yang kekal. Benar. Dan melalui iman saya di dalam Kristus, saya mengambil jenis kehidupan yang ada di dalam Tuhan. Kehidupan Tuhan yang kekal. Benar. Saya ingin mendapat komentar dari pemirsa. Ya. Mungkin ada yang sedang menyaksikan dengan latar belakang apapun. Ia menerima Kristus dan kasih karunia Tuhan bekerja. Dan karena berpegang teguh pada Kristus, dia mungkin telah diusir dari rumahnya, atau kehilangan warisan, atau terpisah dari istrinya, atau bahkan anak-anaknya meninggalkannya. Dan suatu waktu dia berpikir, apa yang sudah kulakukan pada diriku? Aku meninggalkan rumahku dan anak-anakku. Mungkin keluargaku menderita karena malu. Apa yang ingin Anda katakan kepada orang yang sudah meninggalkan segalanya demi Kristus? Ketika Rasul Petrus bertanya kepada Kristus, dia menjawab pertanyaan dengan segera.
Dan sebenarnya jawabannya memuaskan. Tapi ketika kita mencapai pasal berikutnya, kita akan menemukan seolah-olah Kristus memberitahu Petrus bahwa pertanyaan itu salah. Pertanyaannya salah karena sebelum kamu tinggalkan semua untukku, aku sudah tinggalkan semua buatmu. Sebenarnya betapa sedikit yang kita tinggalkan untuk Allah. Betapa besar apa yang dia tinggalkan untukku. Dia berkorban membuat dirinya tidak memiliki reputasi. Dia jadi miskin meskipun dia kaya. Tetapi saya tidak peduli berapa banyak saya menderita, kehilangan saya sebenarnya saya memperoleh kelipatan dari apa yang hilang. Sesungguhnya setiap orang sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Kita telah melihat banyak orang tua dan saudara yang asing bagi kita secara daging, tetapi dalam keluarga iman mereka lebih dekat daripada ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan anak laki-laki kandung. Ya, siapapun yang datang kepada Kristus memperoleh banyak. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah ada di akhir episode dan kita akan dengarkan komentar hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kita telah melihat betapa baiknya Tuhan Yesus dengan orang muda yang kaya itu. Dia tidak memberitahunya bahwa pertanyaannya salah, tapi dia berurusan dengannya. Dia ingin mengungkapkan hatinya, tetapi sayangnya hati pemuda ini mengeras dan dia pergi dengan sedih. Pikiran Tuhan tentang pernikahan adalah satu pria untuk satu wanita. Seorang pria akan pergi ayah dan ibunya dan bergabung dengan istrinya menjadi satu daging. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, saya akan menyampaikan kepada Anda apa yang Tuhan sendiri katakan tentang bagaimana memperoleh keselamatan. Sebelumnya para murid mempertanyakan. Mereka berkata, lalu siapa yang dapat diselamatkan? Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata pada mereka, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Mungkin ada kesulitan dalam keselamatan bagi manusia. Bukan mungkin, tetapi pasti ada kesulitan. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia juga tidak dapat menyelamatkan orang lain. Orang suci juga tidak dapat menyelamatkan manusia. Malaikat juga tidak bisa menyelamatkan manusia. Juga tidak bisa ritual atau ritus untuk menyelamatkan manusia. Juga memberi sedekah tidak bisa menyelamatkan manusia. Semua itu tidak mungkin bagi manusia. Keselamatan hanya datang dari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Dan jika jalan keselamatan tidak mungkin bagi manusia, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Para pemirsa yang kami kasihi, jika semua pintu di depanmu tertutup, ada sebuah pintu yang terbuka. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Datanglah dengan dosa-dosa Anda di hadapan satu-satunya Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Datanglah dengan pelanggaran Anda di hadapan satu-satunya Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Datanglah dengan nafsu birahimu di hadapan satu-satunya Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Sebab tidak ada keselamatan di tempat lain. Anda mungkin telah menyumbangkan uang dan sedekah. Anda mungkin telah mengunjungi tempat-tempat suci. Anda mungkin telah melakukan ritual dan juga ritus, tetapi sampai sekarang Anda masih merasakan pelanggaran dan kesalahan. Tidak ada jalan keselamatan kecuali melalui satu-satunya Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Kristus dan pengorbanan salibnya. Itu sebabnya saya mendorong Anda datang kepada Kristus dan katakan padanya, selamatkan aku, engkau adalah satu-satunya yang menyelamatkan. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.